pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan Romo Maksi di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 29 April 2023. Selamat pagi Romo Maksi, kembali lagi bertemu dengan saya. Iya, Jangan bosan ya Romo. Oh, enggak ya. Nah, hari ini tanggal 29 April nih Romo, kita sebagai orang Katolik memperingati Santa Katarina dari Siena. Beliau juga dikenal sebagai pujangga gereja ya Romo ya. Nah, untuk mengobati rasa penasaran Neneng dan pemirsa di rumah nih Romo, diceritakan tentang kehidupan awal beliau dan juga kisah panggilan beliau seperti apa di dalam kehidupan membiara. Oke, siap. Jadi hari ini kita merayakan atau memperingati sebagaimana tadi sudah disampaikan Santa Katarina dari Siena. Sesuai dengan namanya, Siena itu nama sebuah tempat di Italia. Dia berasal dari Italia, hidup di abad ke-14. Disebutkan bahwa dia lahir di tahun 1347 dari sebuah keluarga yang tinggal di Siena. Masa kecilnya dialami atau dilewati sebagaimana umumnya, tapi dia sudah mulai mengalami panggilan. Bahkan dilukiskan dalam usia yang masih sangat kecil, dia sudah pernah bermimpi bahwa di gereja Santo Dominikus dia mendapat penglihatan Bunda Maria yang mendoakannya. Sehingga ini menjadi awal kisah panggilan selanjutnya, di mana setelah setelah menjadi dewasa, dia memutuskan untuk masuk dalam biara Dominikan. Dan kemudian ia hidup menjalani panggilan sebagai seorang biarawati, menjalani panggilan, dan dalam kisah hidupnya dilukiskan bagaimana dia menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan juga hidup yang sederhana, melewati dan menjalani kehidupan sebagai seorang biarawati dengan kehidupan di biara. Dan kita tahu pada abad itu, abad ke-14, di mana kota Siena dan juga Italia pada umumnya di Roma pada waktu itu masih ada dalam masa-masa di mana gereja mengalami pertikaian karena ada paus di Avignon, wilayah Perancis. Karena Santa Katarina sebagai seorang biarawati, dia cukup terkenal karena salah satu terkenalnya dia adalah dia mengalami peristiwa stigmata. Salah satu orang kudus yang juga mengalami peristiwa stigmata. Stigmata itu adalah luka pada tubuh seseorang di mana posisi lukanya itu sama dengan luka yang dialami oleh Yesus. Di kedua tangan, kedua kaki, dan juga di lambung. Itu luka stigmata. Dan pada waktu itu Santa Katarina dia dilukiskan atau dikisahkan bahwa dia berdoa kepada Tuhan supaya jangan ditampakkan. Baru ketahuan setelah dia meninggal, baru ketahuan bahwa dia juga mengalami stigmata. Salah satu orang kudus yang mengalami stigmata di Santa Katarina dari Siena. Tetapi ketika dia masih hidup, dia menyembunyikan itu. Tapi orang mengenal atau orang mengetahui Santa Katarina ini karena semangat hidupnya, keteladanan hidupnya dengan menjalani hidup doa, hidup tekun, dan hidup sebagai seorang biarawati yang sangat baik. Bahkan sempat diminta oleh paus waktu itu untuk menjadi tokoh atau orang yang hadir membawa perdamaian, pertikaian pada waktu itu, entah pertikaian dalam kehidupan gereja ataupun juga pertikaian dalam kehidupan para pemimpin daerah waktu itu. Dia hadir untuk menjadi penengah, semacam juru bicara untuk membicarakan atau mencari jalan damai bagi pertikaian yang ada. Lalu dalam kisah hidup selanjutnya, dia akhirnya mengalami kematian setelah dia melewati rangkaian pengalaman hidup yang menunjukkan bahwa dia seorang yang benar-benar mengikuti apa yang menjadi ajaran dari Tuhan sendiri. Apalagi sebagai seorang biarawati, dia bisa menjalankan hidup seperti itu. Dan dia akhirnya mengalami kematian di tahun 1380. Lalu karena dia punya teladan hidup yang baik, bahkan mampu untuk mengajak orang untuk membangun kehidupan iman yang baik dengan teladan hidupnya, ia juga setelah diangkat atau diresmikan sebagai
orang kudus atau Santa oleh Paus Pius kedua, dia kemudian juga mendapat gelar sebagai pujangga gereja. Pujangga gereja itu gelar yang diberikan kepada orang-orang kudus tertentu yang mereka bukan saja memberikan keteladanan hidup dan cara hidup yang mengagumkan sebagai orang kudus, tapi mereka mampu untuk mewariskan kepada umat, entah itu dalam tulisan ataupun juga dalam cara hidup atau kata-kata nasihat yang mereka sampaikan. Banyak orang kudus tapi tidak banyak yang mendapat gelar sebagai pujangga gereja. Biasanya mereka harus menghadirkan tulisan-tulisan atau khotbah-khotbah atau nasihat-nasihat tentang pelajaran iman yang membantu atau membawa umat di generasinya dia ataupun generasi-generasi selanjutnya tentang ajaran iman yang baik. Nah, ini yang dibuat juga oleh Santa Katarina dari Siena dengan teladan hidupnya, dengan nasihat-nasihat, dengan apa yang bisa ia wariskan kepada orang-orang sejamannya ataupun juga sampai dengan saat ini. Makanya dia orang kudus, salah satu orang kudus dari Italia yang bukan saja mengalami stigmata, tapi juga disebut sebagai pujangga gereja karena mewariskan warisan iman untuk masanya ataupun masa-masa setelahnya, bahkan sampai dengan sekarang. Ini kisah hidup dari Santa Katarina ini ya, Romo, ya. Menariknya juga bahwa disebutkan bahwa dia meninggal itu pada usia 33 tahun. Sama dengan itu wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Romo, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Hari ini orang kudus hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, mohon Romo untuk memimpin doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kudus, kekal dan kuasa, kami umat-Mu tidak jemu-jemunya memuji, meluhurkan, dan bersyukur atas segala kebaikan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Secara khusus ketika Engkau menghadirkan orang kudus dalam kehidupan gereja, untuk kami teladani semangat mereka, untuk kami teruskan apa yang menjadi teladan yang mereka tunjukkan semasa hidupnya. Hari ini kami merenungkan kisah hidup dari Santa Katarina dari Siena, orang kudus-Mu yang menjadi pujangga gereja karena menjalani kehidupan iman yang baik, mewariskan teladan iman dan ajaran iman bagi kami sampai dengan saat ini. Semoga apa yang ditunjukkan dalam kisah hidup Santa Katarina dari Siena boleh kami ambil sebagai teladan untuk menjalani kehidupan kami melalui apa yang sudah ia perjuangkan. Bantulah, temanilah kami dengan rahmat dan berkat-Mu agar kami boleh mewujudkan apa yang menjadi keteladanan dari Santa Katarina dari Siena. Doa dan permohonannya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke, hari ini orang kudus, hari ini selanjutnya.